Mereka ini kayak berjudi juga gitu. Ya, sangat bukan lagi berjudi ini, apalagi untuk misalnya level DPRD provinsi. Itu saya dengar paling sedikit 5M. Maka tidak usah kita jargonkan kemana-mana bahwa pemilu ini harus pemilu damai. Enggak. Ya, pemilu sekarang cuma mainan apa ya? Uang aja gitu. Bahwa money politik itu sama dengan kentut. Dia menyebarkan bau. Dan orang merasa tercium semua baunya itu. Tapi ya bau busuknya itu. Tapi itu dalam diri mereka itu sudah menganggap bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang benar. Bahwa money politik adalah sesuatu yang benar. Ini namanya banal. Bagi pihak-pihak yang merasa ada disebut atau agak kurang pas, atau ada yang mau komentar, atau yang mau duduk di sini, kita terbuka untuk menyambut. Nah, karena demokrasi ini, kan ya. Demokrasi kita ya, ngobrol, dialog, selesaikan dengan cara intelektual. Iya. Jangan melapor apa ini lah, cemen tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Bengkolen Times. Waktunya kita podcast. Dan hari ini kedatangan pengamat politik ya. Pengamat politik Bengkulu, Bang Fahmi. Makasih udah datang, Bang. alhamdulillah. Udah makan siang. Kalau belum Mas ada gorengan. Allah. Ada Kak No. Kami biasa manggil beliau begitu, aktivis juga, senior HMI ini. Dan pas karena maaf ini Bang, kader HMI kan banyak juga yang terjun ke politik. Oh, banyak ya. Banyak. Nah, kayak wali kota itu kan kader HMI, Wakilnya juga, gubernur juga, Bupati Kepayang, Bupati Bengkulu Selatan. Otomatis itu yang kepala-kepala daerah. Nah, yang kita mau bahas sekarang calegnya. Betul. Temanya siang ini pemilu lesu. Nah itu Bang, Kak. Ya. Ini dari obrolan kawan-kawan wartawan, ya kan? Kemarin lagi ngopi, gitu kan? Kebuka lah. Gitu. Sekarang itu anggota dewan yang sedang duduk di kursi-kursi legislatif, ya kan? Lagi lesu. Gara-gara katanya tidak sesuai lagi pemasukan. Isunya begitu. Jadi kenapa kita ngangkat tema pemilu lesu? Karena untuk pemilihan legislatif 2024 enggak semeriah biasanya. Kayak kemarin daftar biasa-biasa aja. Kalau sebelumnya ada yang pakai konvoy diantar, ada yang ini gitu. Dan kantor KPU sendiri ya benar apa enggak inilah, tapi kita lihat, saya baru lewat tadi dari sini kan, dari Polda lewat penurunan ini lewat kantor KPU ya sepi aja gitu. Kayak biasanya gitu kan. Nah, itu kalau Bang Fahmi dulu deh, udah tahu kenapa lesu? Oke, jadi kalau kita bicara tentang pemilu 2024 memang terlalu banyak dramanya. Drama politik di pemilu 2024 itu luar biasa. Dan itu menyita konsentrasi publik juga. Misalnya kita disuguhkan dengan isu tentang misalnya dulu presiden 3 periode. Luar biasa energi publik menanggapi isu itu. Sudah reda, isu itu muncul juga isu tentang pemilu ditunda. Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima, di mana salah satu amar putusannya kan meminta penundaan pemilu, dikabulkan penundaan pemilu. Ribut semua orang bicara soal bahwa pemilu 2024 terancam ditunda karena ada putusan pengadilan yang meminta penundaan tersebut. Akhirnya karena KPU mengajukan banding dan KPU menang, reda akhirnya isu terkait soal penundaan pemilu. Dan terakhir kita baru saja selesai
spot jantung Spot jantung. atas apa Putusan itu MK soal itu ya? pro dan kontra sistem pemilu yang akan kita pakai. Oke. Apakah menggunakan sistem proporsional tertutup, apa sistem proporsional terbuka. Dan 2 hari yang lalu Mahkamah Konstitusi sudah mengeksekusi itu dengan tetap dalam amar putusannya kita kembali menggunakan sistem proporsional. Bukan kembali, tetap. Tetap ya. menggunakan sistem proporsional terbuka. Terbuka. Nah, ini kan apa itu menyedot juga konsentrasi dan perhatian publik. Nah, terkait soal fenomena pemilu lesu yang kita angkat dalam tema pembicaraan kita hari ini, memang ada kelesuan apa itu dari proses pemilu 2024 ini. Itu misalnya salah satunya indikasi saya yang disampaikan oleh Bung Beni tadi, misalnya hingar-bingarnya ya, atmosfernya itu tidak terasa apa itu ada suatu pesta demokrasi yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Biasanya kan kalau kita tuh 2-3 tahun menjelang pemilu itu atmosfernya itu udah terasa sekali. Tapi sekarang itu kan adem ayem aja. Nah, salah satu apa indikasinya itu sebenarnya kalau yang dikatakan Bung Beni itu tidak terlampau substansi lah bahwa itu alasannya ya, bahwa misalnya bahwa jabatan legislatif itu bukan sesuatu yang seksi lagi karena mungkin dari sisi pendapatan tidak sewa dulu, mungkin karena adanya pengetatan regulasi dari pemerintah terkait perjalanan dinas, uang reses dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak terlalu menjadi alasan yang cukup substansi membuat kelesuan apa itu pesta demokrasi kita yang akan datang. Tapi saya melihatnya itu jauh dalam konteks yang lebih luas, bahwa apa itu sistem pemilu kita yang transaksional ini yang saya pikir yang menyebabkan kelesuan ini, karena orang berpikir 100 kali Bung Beni untuk maju sebagai calon legislatif. Kalau sekedar manjangkan barisan itu untuk apa? Tapi kalau untuk jadi, orang tuh sudah punya kalkulasi, baik kalkulasi politik maupun kalkulasi budget. Dan untuk kalau kalkulasi politik oke lah, gampang lah. Tapi kalkulasi budget, karena kalkulasi politik menang kalahnya itu sangat tergantung dari kalkulasi budgeting yang dimiliki atau modal yang dimiliki oleh seorang calon. Dan bayangkan dengan sistem yang sekarang, luar biasa biaya yang dikeluarkan seorang calon, apalagi untuk misalnya level DPRD provinsi. Itu saya dengar paling sedikit 5M, 2, 3, 4 sampai 5M untuk bisa duduk sebagai calon legislatif di DPR. Dan itu saya pikir apa itu suatu kos politik yang luar biasa, dan tidak semua orang bisa berkontestasi dengan budget sebesar itu. Nah, itu yang menyebabkan mungkin kelesuan itu. Jadi orang yang punya modal itu akan mundur secara teratur. Untuk apa saya ikut kontestasi politik? Karena saya sudah yakin, karena dengan modal yang saya miliki sekarang itu tidak bisa menghantarkan saya untuk memenangi kontestasi itu. Mereka ini kayak berjudi juga gitu. Ya, sangat, bukan lagi berjudi ini. Ya kalau menang. Iya, kalau menang. Ya. Berarti haram dong. Kerjaan. Itu Bung Beni, saya pikir itu penyebab utama kelesuannya. Soal yang tadi Bung Beni sampaikan bahwa pendapatan anggota DPR sekarang dengan ada pengetatan regulasi dan kebijakan dari pemerintah, saya kira itu cuman apa itu bunga-bunganya aja. Tapi penyebab utamanya itu karena sistem yang dibangun, sistem elektoral yang kita bangun sekarang itu kos politiknya itu luar biasa. Jadi tidak semua orang bisa ikut dalam sirkulasi elit, baik di eksekutif maupun di legislatif ini, karena kos yang harus mereka tanggung itu luar biasa. Ini salah satunya kenapa diminta yang terbuka tertutup itu. Betul. Tadi, karena kos politik yang terlalu besar, jadi orang tuh ya kalau nanti udah duduk korupsi gitu. Betul. Kalau nggak korupsi nggak balik. Kalau saya ditanya secara pribadi, Bung Tomi, apakah Anda setuju proporsional tertutup atau proporsional terbuka? Nah, kalau ini kan sudah terjadi ya. Kita balik ke sistemnya kan terbuka. Tapi kalau ditanya itu, saya lebih memilih proporsional tertutup. Karena kalaupun ada transaksional di sana, terlokalisir di partai politik saja, tapi tidak terjadi secara masif di masyarakat seperti yang terjadi sekarang. Dengan sistem terbuka kan siapa suara terbanyak itu yang akan memenangi kontestasi. Nah, untuk bisa meraih suara terbanyak itu kan berbagai cara dilakukan orang. Salah satunya itu dengan cara politik uang itu. Berarti setuju nggak kalau izin Bang, sistem yang ada selama ini konslet gitu?
Ya, korslet, ya. Oleh sebab itu semua orang udah bersuara bahwa sistem elektoral yang dibangun sekarang itu tidak memungkinkan orang-orang baik, orang-orang berintegritas, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kapasitas untuk bisa memenangi kontestasi elektoral, karena mereka tidak punya itu, tidak punya isi tas tadi. Pun punya, dia mikir karena dia cerdas tadi Ya, kan. betul. Mikir ngapain aku maju-maju keluarin duit. Coba ini Kak Nu dulu deh. Kak, sambil menanggapi yang tadi. Iya. Tapi fair-fairan aja, kita buka-bukaan sekarang. Tadi sampai ada perkiraan kos politik itu antara 3 miliar sampai 5 miliar. Itu kalau kita yang kayak kerja kayak gini aja Betul, itu nggak mungkin kan gitu. susah. Iya. Bukan susah, mungkin 1 miliar aja nggak ada gitu. Iya. Kalau enggak yang memang dapat rezekinya Betul. yang halal ya, yang benar-benar kalau dari yang atas mau gitu kan. Ngasih 5M langsung gitu kan. Betul. Tapi gini Kak, soal kos politik tadi. Ini masyarakat kita sendiri kan ya ketemu kayak calon-calon, iya kalau duduk pun tidak, ketemunya 5 tahun sekali. Disuruh milih pas tanggal pencoblosan, aku nih disuruh milih, toko aku tutup, sayur aku udah pacak jualan, terus yang nak ke kebun tidak jadi ke kebun, ditinggal, ya kasihlah duit pengganti, kan itu banyak. Itu benar Kak? Sejauh pandangan Kakak sebagai aktivis yang berkecimpung dalam Jadi sebelum ke merespon itu gitu ya, kita perlu lihat dulu. Ini menarik gitu, pemilu sekarang ini lesu gitu. ya. Sementara di medsos gitu ya, di dunia maya itu riuh rendah. Tapi dalam realitanya ternyata lesu. Nah, lesu ini ada berapa hal mungkin yang bisa kita lacak. Yang pertama, ketika pemilu ini mulai berjalan prosesnya, itu undang-undang pemilu itu belum ada kepastian. Ya, belum ada kepastian. Dan ketidakpastian ini membuat orangnya akhirnya jadi lesu gitu. Salah satu contoh ketidakpastian itu, ini kan baru berapa hari ini keluar putusan terbuka dan tertutup itu kan. Dan saya pernah buat sebuah tweetan ya, di tengah ketidakpastian undang-undang pemilu gitu, itu partai politik sibuk menyusun daftar calon legislatifnya. Ya. Saya buat pertanyaan besar buat itu, kalau seperti ini siapa yang bodoh gitu? Maksud saya membuat itu bahwa ternyata kesemua kita ini, kesemuanya yang bermain dalam urusan politik elektoral ini nggak bisa lagi lari dari permainan-permainan itu. Itu satu. Yang kedua, yang membuat lesu, seluruh sistem politik kita sekarang ini itu ditarik semua ke Jakarta, jadi sentralistik kembali. Oh ya. Mulai dari proses penyelenggaraan, proses seleksi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu gitu ya. Ini semuanya yang menentukan Jakarta, dari pusat. Sampai kalau yang partai politik itu sampai daftar calon anggota dewan, calon anggota legislatif dari kabupaten kota pun ini harus ACC pusat. Ya, betul. Nah, posisi ini bahaya. Posisi seperti ini bahaya. Artinya apa? Untuk mengatur negara seluas Indonesia ini, ya, itu cukup dipegang petinggi partai politik di Jakarta yang 9 orang itu. Gitu. Selesai ini Indonesia dipegang. Ini yang pertama membuat lesu. Artinya kita coba lihat lesu itu dari kacamata yang substansial. Kemudian terkait tadi masalah kos politik. Jadi saya itu ketawa gitu kan. Ini ngapain sih kita ngangkat masalah kos politik? Kan kita udah punya Bawaslu gitu. Ya. Setiap hari ini seluruh pembicaraan di publik ini itu bicara tentang money politik. Tapi pernahkah kita lihat ada lembaga resmi yang dalam hal ini dibeban tugaskan kepada Bawaslu sampai dari pusat sampai ke daerah yang membuktikan ini? Ternyata kan tidak. Jadi kalau kita pakai kacamata positivistik bahwa money politik itu bohong, karena nggak ada bukti-bukti secara positifnya, hukum positifnya nggak ada. Beberapa kali kalau kita beranjak dari pengalaman yang lalu-lalu gitu ya, pengaduan sampai ke MA gitu ya, masalah selisih suara terkait dengan money politik itu mental, nggak pernah terbukti karena syaratnya TSM gitu kan.
Iya. Kalau sekarang saya pikir bukan lagi TSM gitu kan. Ini sudah jadi kultur, sudah jadi budaya. Ya. Sudah jadi budaya. Jadi kita bisa cek kepada seluruh konsultan politik ini. Ya. Konsultan politik. Untuk memenangkan seseorang, baik itu eksekutif maupun legislatif, itu yang nomor satu, poin pertama, konsultan itu akan menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan. Oh, nomor satunya itu. Nomor satu dia. Urusan meningkatkan elektabilitas itu urusan teknik, bagaimana konsultan itu mengatur permainan, Bagaimana marketingnya? bagaimana marketingnya gitu. Itu nggak begitu rumit. Nah itu nomor satu dari situ. Artinya kita bicara ini terus gitu kan, kita bicara ini terus, tapi kita nggak pernah terpikir kenapa ini sampai terjadi. Kita mulai coba lacak sejak reformasi ya, awal reformasi 98, pemilu pertama itu 99 kalau nggak salah ya. Di tahun 99 itu yang ingin melakukan money politik itu benar-benar bersembunyi. Betul. Mereka takut ketahuan tentang money politik. Kayak ada istilah serangan fajar. Serangan fajar, kan? Serangan fajar itu makna semiotiknya bahwa mereka melakukan itu pada saat orang sudah Sedang tidur, sedang sepi, sedang sepian gitu kan. Jadi Senyap. mereka lakukan itu, senyap. Operasinya operasi senyap gitu kan. Itu dilakukan tahun 99. Dan pada saat tahun 99 itu pemilu pertama pasca reformasi, itu banyak sekali yang jadi anggota dewan itu. Orang-orang yang relatif secara ekonomi Kurang. rendah gitu. Betul. Mereka bisa jadi gitu. Ya. Kemudian tidak makan jangka waktu yang begitu lama, cukup 1 atau 2 dekade, 10 tahunan gitu. Artinya pemilu yang kedua dan ketiga pasca reformasi, ini langsung berubah drastis, money politik jadi poin pertama. Ada apa di sini? Saya membacanya gini gitu. Kalau selama ini ya tadi bahasanya seperti Benny sampaikan, ya rakyat ngomong gini gitu kan. Ya kami harus tinggalkan kerjaan, hari ini kami tidak ngarit, hari ini kami tidak nodo sawit. Ya kan pada saat pemilu, maka ganti dong Ya. uangnya gitu kan. Itu sekarang. Kenapa itu muncul? Karena hasil pemilu tahun 99 ya, harapan masyarakat ketika dia menyerahkan suaranya bahwa mereka anggota dewan atau eksekutif itu yang terpilih itu mau memperjuangkan suara-suara rakyat, itu tidak terbukti. Oh. Nah, masyarakat merasa dikhianati. Maka lebih lanjut pelan-pelan tertanam dalam alam bawah sadar. Kalau seperti itu, ya untuk apa saya milih? Betul. Kalaupun saya ingin milih, ya harus transaksional dong. Transaksional. Nah, artinya bahwa hal ini bukan persoalan hukum. Hal ini adalah persoalan budaya politik. Budaya Kulturnya politik. jadi Ya. berubah seperti itu ya. Nah, budaya politik yang sudah sampai ke taraf ini, inilah budaya politik yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh sekelompok kecil orang berduit untuk mengatur negara ini. Ini bahaya. Oligarki itu. Oligarki lah namanya. Dan pekerja-kerja oligarki itu adanya benar-benar di panggung belakang gitu. Saya pikir baik gubernur, wali kota, bupati, ya kita tantanglah kini, berani nggak dia secara terbuka menyampaikan, menjamin atau memposisikan dirinya berani berbicara dalam publik bahwa saya tidak dibiayai oleh para oligark, tidak dibiayai oleh para cukong. Berani nggak? Karena memang membuktikannya susah gitu kan. Ya ibarat angin terasa tapi nggak bisa disentuh, nggak bisa dipegang. Karena memang kerja ini kan kerja jahat ya. Kan kejahatan tuh nggak ada orang yang berani bongkar kejahatannya. Kan orang kan malu bongkar aib. Nggak ada maling yang teriak maling gitu. Ya, kalau ada orang yang mau membongkar aibnya, itu berarti udah parah kemanusiaannya, kan gitu. Nah, artinya dua hal ini gitu ya, dua hal ini. Pemilu lesu itu bukan semata-mata urusannya adalah urusan money politik, gitu. Bukan semata-mata urusan itu, tapi urusan bagaimana kultur berpolitik kita ini sudah sampai ke taraf yang parah, rusak gitu. Parah sekali gitu. Parah sekali. Dan itu dipertontonkan setiap hari gitu kan. Artinya sekarang di media publik gitu, para politisi itu tidak lagi ada malu ketika dia hanya menyampaikan gimmick politik. Tidak malu gitu ya. Jadi santai aja dia ngomong itu bahwa pertemuan contoh gitu ya. Pertemuan antara AHY dengan Puan ini adalah untuk keberlanjutan bangsa dan segala macamnya, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau orang-orang itu tidak jual gimmick gitu, dia langsung aja bilang gitu, bahwa ini adalah pertemuan awal untuk menyusun langkah strategis ke depan, maka kami butuh komunikasi awal gitu.
dari beberapa tahun bahwa antara PDI dengan Demokrat, PDIP dengan Demokrat ini ada perang dingin gitu ya. Ada perang dingin. Seharusnya itu dibukakan di publik supaya publik ini ya tidak makan gimmick terus tiap hari. Tadi saya agak tersentil pada saat di awal-awal sebelum kita mulai podcast, obrolan yang bebas tadi ya, bahwa kenapa lesu? Karena memang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, saya nggak tahu beberapa itu urusan ahli hukum lah kan, yang membuat akhirnya bahwa pendapatan mereka dalam tanda kutip ketika menduduki anggota dewan, ya, menduduki posisi legislatif itu menurun drastis. Ya, itu membuat lesu. Saya pikir kalau ini benar seperti itu, ya, ini membuktikan sekali lagi pernyataan saya di awal tadi bahwa orang ini naik untuk jadi wakil rakyat itu ya. Itu bukan sebagai wakil rakyat. Orientasinya adalah urusan itu gitu ya. Yeah. Dan masih ya kita bisa ini ya, mungkin kawan-kawan mungkin bisa survei lah gitu ya, survei ringan gitu ya. Coba keliling ke kantor-kantor partai gitu. Coba ngobrol. Adakah di dalam itu obrolan tentang kerakyatan yang dominan? Atau ya nongkrong-nongkrong dengan anggota-anggota dewan yang di DPR, provinsi, kota, mungkin nasional juga. Coba ngobrol-ngobrol gitu. Kita coba survei kecil-kecilan. Adakah yang dominan itu adalah persoalan kerakyatan gitu? Kalau ternyata di dalam itu tidak itu yang dibicarakan, bagaimana kita bisa berharap bahwa orang-orang ini akan memperjuangkan rakyat? Artinya ada satu lagi yang membuat lesu gitu. Yaitu bukan hanya politisi yang lesu. Setidak-tidaknya orang seperti saya lesu melihat ini gitu. Ya ngapain ada pemilu gitu. Dalam posisi seperti ini, saya memposisikan kalau tadi Bung Fahmi Lubis dia lebih setuju yang tertutup gitu. Saya nggak melihat di situ gitu. Ada bentuk suara protes yang layak dijadikan pertimbangan oleh rakyat, bahwa salah satu bentuk protes itu adalah golput. Karena sudah, ya ngapain lagi gitu. Ngapain lagi? Ada satu kalimat yang saya dapatkan dari beberapa kawan-kawan gitu ya. Dia ketika kita menceritakan kondisi negara gitu kan, dan kita nggak bisa menghindari melakukan kerja-kerja kenegaraan ini sebagai warga negara dengan pemerintah gitu ya, dengan legislatif dan segala macamnya, melakukan kerja-kerja itu tanpa harus melakukan hal-hal yang sifatnya kejahatan, korupsi, sogok menjogok dan segala macamnya gitu kan. Nggak bisa menghindar dari situ. Ketika kita bicara itu, ada satu kalimat yang bagi saya penting untuk kita jadi pikirkan. Oke, dia bilang, saya nggak akan melakukan ini gitu kan. Tapi kalau saya nggak melakukan hal ini, maka saya akan terhambat pekerjaan saya. Dalam posisi seperti ini, saya mau mengadu kemana? Pertanyaan ini, ya pernyataan sekaligus pertanyaan ya. Jadi itu pertanyaan retoris namanya gitu. Membuat saya terpikir gitu. Bahwa memang negara ini tidak lagi bisa kita berharap secara maksimal gitu ya, bahwa akan ada perbaikan. Nah dalam posisi yang seperti ini gitu ya, lesu itu saya pikir lebih baik kita maknai sebagai lesu secara kultural gitu, lesu secara budaya, bahwa ya pemilu sekarang cuma mainan apa ya, uang aja gitu. Dan ini sebenarnya adalah penghinaan kepada orang miskin. Ini penghinaan gitu. Artinya sistem pemilu kita yang membuka akses atau susah sekali menutup akses money politik itu, susah menutupnya ini dalam kondisi sekarang ini, ya. Itu namanya membuat rakyat miskin yang punya kemampuan ya, yang punya kapasitas ini tidak punya peluang. Itu namanya menghina. Sementara negara ini, salah satu tugas negara ini adalah mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Nah, kalau rakyatnya tidak banyak yang sejahtera, maka kenapa orang-orang yang nggak punya duit nggak bisa masuk? Karena urusan itu money politik itu tadi. Nah, money politik ini ada juga namanya Bawaslu yang harus ngurusnya kan? Ternyata nggak juga terurus itu. Dan bahkan ini ada yang lucu-lucu di negara ini, saya pikir ya. Ada yang lucu. Dalam pemilu itu, kenapa harus ada Bawaslu? Untuk memantau kerja KPU, supaya KPU itu bekerja dengan benar kan gitu ya. Bawaslu itu kan. Fungsi utamanya kan seperti itu kurang lebih. Nah, salah satu yang dibuat oleh Bawaslu untuk menjaga kerja KPU dengan benar adalah bagaimana di TPS itu tidak ada permainan suara. Jadi suara rakyat itu tidak dipermainkan.
maka dilibatkanlah setiap TPS itu ada namanya pengawas TPS ya, itu namanya apa? Pokoknya kan Bawaslu menyiapkan strukturnya sampai ke TPS. Nah pada saat yang seperti demikian, partai-partai juga menyiapkan saksi untuk ngawas Bawaslu dan KPU. Maka di TPS juga ada saksi partai, ya kan? Nah artinya apa di sini? Artinya bahwa Bawaslu itu diadakan dengan landasan bahwa KPU ini tidak bisa dipercaya, maka Bawaslu diadakan. Dan saksi partai diakomodir secara hukum itu karena KPU dan Bawaslu itu tidak bisa dipercaya, maka saksi partai juga harus disiapkan untuk memantau itu kan. Dalam posisi seperti ini, setiap hari kita dengar di publik, ya, di publik, penyelenggara pemilu, kemudian pihak-pihak pengawas pemilu, ya Bawaslu dan KPU gitu ya, itu berbicara gitu ya, bahwa kita perlu partisipasi publik dalam pemilu gitu ya, tingkat partisipasinya harus ditingkatkan dan seterusnya, kemudian tidak boleh ada money politik dan segala macamnya. Lah kalau landasannya tidak percaya, ya, maka tidak boleh salah kalau rakyat memandang juga inilah awal dari sumber kesalahan itu, karena kita membangun ini dari ketidakpercayaan gitu. Kenapa ada Bawaslu, kenapa ada saksi? Karena sudah berdasarkan pengalaman dulu-dulu bahwa lembaga-lembaga ini, orang-orang partai, orang-orang ini tidak bisa dipercaya. Nah, kalau rakyat dalam merespon kondisi negara, merespon kondisi perpolitikan kita, dilandasi dengan kita percayaan, maka tidak akan mungkin ada yang namanya demokrasi. Ya kan? Kalau seandainya hal seperti ini menginginkan ada namanya pesta demokrasi, itu bullshit namanya. Karena ketidakpercayaan ini akan menimbulkan konflik. Maka tidak usah kita jargonkan kemana-mana bahwa pemilu ini harus pemilu damai. Enggak, pemilu ini enggak boleh damai gitu. Tapi tinggal tugas negara adalah bagaimana menjaga konflik-konflik yang terjadi ini dalam batas-batas standar normal yang tidak mengganggu stabilitas. Saya pikir itu gitu untuk bahan diskusinya. Tapi ini kita jeda sejenak, ya, jeda sejenak biar kami pikirannya makin luas. Tapi habis ini jangan kemana-mana dulu. Karena apa? Nanti yang habis ini kita bicara belak-belakan. Tadi banyak masih retorika yang belum terbongkar semuanya. Nanti kita bongkar setelah ini. Iya. Rehatnya udah agak mencerahkan. Jadi enak bahasan yang kedua. Betul. Yang kedua, nah, tadi Bang Fahmi udah cerita tuh soal kayak gimana kondisi terkini. Kak No juga lah sampaikan seperti apa, kenapa politiknya jadi seperti ini, transaksional. Ini tadi Bang Fahmi juga sempat ngomong modal itu antara 3 miliar sampai 5 miliar. 3 miliar sampai 5 miliar. Itu untuk ini bukan nuduh ya, bukan apa, tapi sama-sama tahu lah itu untuk provinsi, untuk maju di provinsi, belum lagi yang maju ke pusat. Pun kota kabupaten masih ada juga kos politiknya, nah kita belak-belakan baik. Kak, itu tuh yang konkretnya seperti apa? Konkret dalam artian Kak Nok tadi sempat kita bahas kan soal yang udah rahasia umum. Aku nak ke kebun, tidak jadi karena harus nyoblos mani piro kalau aku nak ke TPS, gitu kan. Nah, alur-alur ini mungkin udah Kak Nok tadi flashback ke belakang tahun 99 yang pemilunya seperti itu. Yang kurang lah, masih rahasia-rahasia karena ada serangan fajar yang kosnya nggak terlalu ini, karena dulu itu masih nyuruh-nyuruh sembunyi-sembunyi. Sekarang udah terang-terangan, kalau nggak siap duit jangan harap jadi, gitu kan Kak? Nah, betul. Yang kondisinya seperti sekarang, flashback kita setelah 99, 2024, 2029, masuk kemarin 2014, udah berapa periode itu? 1, 2, 3, 4. Nah ini yang kelima. Yang kelima ini ya. Apa sudah bosan orang-orang? Atau sudah, ya kata Kak Nok tadi, kultur ya. Kultur yang itu orang jadinya ya percuma aja.
Yang ini ya biasa-biasa saja, nggak seperti pesta. Kalau orang pesta itu kan, orang nak nikah itu kan, wah setahun seumur hidup, sekali seumur hidup maksudnya. Pesta. Nah tapi ini pesta demokrasi, lesu itu apa karena bosan itu tadi? Iya, jadi yang namanya pesta itu ada antusias namanya. Antusias gitu ya. Antusias itu di dalam itu ada kegembiraan. Dalam itu ada kegembiraan. Kegembiraan itu muncul karena bahwa ini mencerahkan gitu. Sesuatu yang mencerahkan itu membuat orang gembira. Gitu. Ada harapan Gitu kan. Yang sampai seperti lagunya Putri Aryani kan. Loneliness gitu ya. Putri. Ada satu kalimat itu break my hope ya kan. Harapan pun sudah hilang. Ya. Jadi menumbuhkan harapan lagi ke masyarakat itu kerja-kerja pendidikan sebenarnya gitu kan. Kerja-kerja pendidikan, kerja-kerja akademisi seperti Bung Fahmi Lubis ini kan. Jadi harapan itu muncul. Tapi kalau akademisi sendiri sudah juga diam gitu ya. Diam dan tidak pernah menyuarakan lagi bagaimana seharusnya berpolitik yang sehat itu gitu kan. Ya lama-lama seperti ini terjadi. Bosan gitu ya. Bosan. Nggak ada harapan gitu ya. Saya lihat ya di periode anggaplah dua periode di kepemimpinan Jokowi ini gitu ya. Itu sudah ratusan kali yang namanya demonstrasi gitu. Oke. Ya, baik itu terkait Jokowinya sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia maupun dengan kondisi-kondisi di daerah. Bahkan sampai hari ini pun ini di Seluma masih ada demonstrasi gitu ya. Hari ini gitu ya. Hari ini sudah berapa hari itu? di Flaming Leto gitu kan. Ini ada ribu-ribu dia, saya belum dapat informasi detailnya yang hari ini gitu ya. Artinya saya hanya ingin bilang selagi kondisi rakyat itu masih menyuarakannya secara demonstrasi gitu ya, menyampaikan demo ke DPR, ke bupati, ke gubernur, ke presiden, itu berarti ya bahwa lembaga-lembaga resmi ini itu tidak memperjuangkan suara-suara rakyat. Seharusnya kalau yang namanya demokrasi yang sehat itu selesai pemilu rakyat bekerja gitu. Rakyat bekerja mencari penghidupannya gitu ya, dia yang bertani, yang nelayan, yang jadi buruh-buruh ya, jadi wartawan, enak mereka kerja gitu. Mereka nggak butuh demo gitu ya, karena yang akan menyuarakan mereka ini orang yang sudah dipilih. DPR, bupati gitu ya, itu yang orang-orang yang sudah dipilih ini yang menyuarakan. Jadi rakyat nggak usah lagi sibuk-sibuk mikir, oh kok sampai saat ini minyak kok nggak turun-turun, minyak manis gitu ya. Ini nggak perlu ribut itu, DPR akan bersuara gitu. Nah ternyata kan nggak, demonstrasi terus muncul ya, terus muncul. Artinya lembaga-lembaga resmi yang dipilih melalui proses elektoral ini nggak berjalan dengan bagus. Jangan-jangan sengaja dibiarkan demonya itu jadi begini, Bung Beni, saya sedikit mungkin menambahkan dari dari Kak Adno. Jadi memang kalau kita lihat ada kemunduran yang cukup signifikan dalam proses demokrasi kita hari ini. Kemunduran itu misalnya bagaimana sistem elektoral itu didesain oleh mereka-mereka yang tadi yang dikatakan oleh Kak Adno, oleh 9 pimpinan partai itu. Kita ambil contoh misalnya soal presidential threshold misalnya. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan ruang kepada seluruh warga negara ini untuk berkontestasi menjadi presiden di republik ini kalau sistemnya sudah didesain secara, kalau dalam tanda kutip itu saya bilang kong-kali-kong oleh para elit politik. Kenapa misalnya untuk bisa mencalonkan presiden itu harus misalnya harus memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Dan ini kan hanya hanya bisa dilakukan oleh partai-partai besar. Dan sementara partai-partai gurem, partai-partai kecil ini tidak diberikan ruang untuk mengajukan calon yang menurut mereka berkualitas untuk terlibat di dalam proses kontestasi ini. Oleh sebab itu politik kita itu politik oligarki. Jadi negara ini, bangsa ini diatur hanya oleh segelintir orang saja yang sengaja mendesain regulasi untuk menutupi kesempatan orang lain untuk bisa terlibat di dalam sirkulasi elit bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat
kalau kita bicara soal sistem elektoral kita hari ini sebenarnya sudah alarmnya itu udah merah. Seharusnya bangsa ini sudah harus menyuarakan bahwa sistem elektoral yang dibangun sekarang ini tidak memungkinkan bagi proses tumbuhnya proses demokratisasi di bangsa ini, karena didesain sistem itu syarat dengan politik uang tadi, atau menggunakan kos politik yang tinggi. Nah, saya kalau bicara money politik ini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengakhiri praktek kotor ini sepanjang sistem elektoral yang dibangun sekarang itu tidak dirubah regulasinya. Saya di mana-mana sering mengatakan bahwa money politik itu sama dengan kentut. Dia menyebarkan bau. Dan orang merasa tercium semua baunya itu. Tapi bau busuknya itu. Tapi coba ditanya Bung Benny, dari mana asal bau itu? Semua orang tidak ada yang mengaku. Karena di dalam praktek-praktek itu terjadi adalah hukum simbiosis mutualisme. Jadi antara yang memberi dengan yang menerima itu sama-sama diuntungkan. Dan praktek-praktek kotor itu seperti kata Kak Adno, itu terjadinya di panggung belakang, di panggung yang gelap, dan itu tidak mungkin bisa dimonitor. Kalau kita berharap dengan Bawaslu, dengan SDM yang ada, dengan kemampuan yang ada, rasanya tidak mungkin praktek ini bisa dibongkar. Nah, satu-satunya cara untuk mengakhiri praktek-praktek kotor di dalam sistem elektoral kita hari ini, ya tidak ada lain, harus ada political will dari seluruh komponen bangsa ini untuk merubah undang-undang pemilu ini. Kalau kita bicara money politik itu dalam konteks yuridis, itu antara ada dan tidak ada, Bung Benny. Ada, karena memang dalam regulasinya di Undang-Undang Pemilu ada pengaturan tentang tindak pidana pemilu terkait dengan praktek money politik. Tetapi di dalam realitasnya itu hanya sekedar norma saja, tapi tidak ada satupun praktek-praktek yang terjadi itu bisa sampai ke pengadilan dan diputuskan bersalah, misalnya nggak ada. Habis mentok di Gakumdu. Jadi oleh sebab itu dalam berbagai kesempatan juga saya ngomong, Gakumdu itu dibubarkan saja karena tidak punya kontribusi apa-apa bagi upaya untuk penegakan hukum pemilu. Kan Gakumdu itu dibuat adalah untuk memudahkan bagi proses penyelesaian kasus-kasus pidana pemilu, sehingga dikumpulkanlah penegak hukum itu. Karena Bawaslu kan tidak punya mandat undang-undang sebagai penyidik. Karena penyidik itu tetap polisi, penuntut umum itu tetap jaksa, dan pengadil itu tetap hakim. Maka dibuatlah yang namanya Setra Kukumdu. Kamu udah personilnya dikirim melalui induk masing-masing. Polri mengirim penyidiknya, kejaksaan mengirim penuntut umumnya. Nanti silakan Anda bersama Bawaslu berkolaborasi. Kalau ada pengaduan laporan tentang tindak pidana pemilu, biar cepat diselesaikan, memudahkan koordinasi. Tapi apa yang terjadi hari ini? Karena masing-masing aparat penegak hukum yang ada di dalam Gakumdu itu masih membawa ego sektoral dan kepentingan dari masing-masing institusi mereka. Akibatnya apa? 10 laporan yang masuk, apa yang terjadi, Bung Benny? Satu pun nggak ada yang sampai ke pengadilan. Itu sampai di penyidik. Apa kata penyidik? Tidak cukup bukti, alasan-alasan klise dalam hukum selalu. Sementara Bawaslu sudah bekerja keras mengumpulkan data dalam proses penyelidikannya, diserahkan kepada polisi karena dia tidak punya mandat untuk sebagai penyidik. Maka penyidiknya polisi. Apa kata yang ada di sana? Tidak cukup bukti. Kalau tidak cukup bukti kan berarti nggak close, kasus tidak bisa. Jadi hampir 100% kasus tindak pidana pemilu yang dilaporkan terkait soal money politik itu semuanya tidak terbukti dan tidak sampai ke pengadilan. Dan oleh sebab itu saya selalu mengusulkan, ya udah bubarkan saja, amputasi ini Gakumdu. Harus dibuat misalnya mahkamah pemilu tersendiri. Yang memang tugasnya mengurusi tentang pelanggaran pidana pemilu, dibuat mahkamahnya sendiri. Tapi sayang, mandat Undang-Undang Nomor 7 kan ada tuh di Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu bahwa memandatkan kepada pemerintah untuk membentuk mahkamah pemilu khusus untuk mengadili sengketa pemilu. Tapi diuji materikan oleh teman-teman di Perludem, dan uji materi teman-teman Perludem itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya sekarang dihilangkan pasal itu. Jadi tidak ada lagi kewajiban pemerintah untuk membentuk mahkamah pemilu yang
khusus menangani sengketa-sengketa pemilu itu di luar Mahkamah Konstitusi yang diberi mandat untuk menyelesaikan perselisihan suara. Tapi ada tersendiri mahkamah yang untuk mengurusi masalah kayak money politik dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu saya agak pesimis bahwa pemilu 2024 itu akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, proses yang berkualitas dengan di tengah sistem elektoral kita, regulasi kita yang masih seperti ini. Harus ada upaya yang revolusioner lah, terutama di dalam upaya revisi undang-undang pemilu kalau kita menginginkan betul pemilu kita itu benar-benar pemilu yang berkualitas. Sepanjang masih seperti saat ini, ekspektasi kita itu hanya sekedar harapan saja, tapi kenyataannya kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin masih lebih parah dari kondisi yang sebelumnya. Jadi termasuk pembicaraan kita ini terkait dengan money politik juga naif kan kesannya kan? Ya, kita di mana-mana bicara tentang money politik. Ya, di mana-mana ini bukan hanya kita gitu kan, di mana-mana. Tapi nggak pernah ada buktinya. Tidak ada bukti. Nggak pernah ada buktinya. Jadi seperti kata Fahmi tadi seperti kentut gitu ya. Seperti kentut, ketika kita tunjuk pantat siapa yang mengeluarkan kentut tidak ada yang ngaku. Kita kena gitu. Mungkin bisa dibuktikan gitu. Mungkin bisa dibuktikan, tapi kita yang kena gitu. Nah, ini namanya, saya pikir kini posisi sekarang demokrasi Indonesia sudah sampai ke tingkat banal ya. Jadi saya menamakannya banalitas demokrasi atau demokrasi yang banalitik gitu. Banalitas itu adalah kejahatan gitu ya. Kejahatan yang dilakukan seseorang yang dianggap bahwa kejahatan itu adalah kebenaran. Itu namanya banal gitu ya. Jadi demokrasi kita ini sudah sampai ke level demokrasi yang banalitik gitu. Saya sudah mau coba buat tulisan tentang itu, mengangkat itu ya. Cuma banyak kawan-kawan bakal kena nanti ya kan? Jadi nggak enak. Nah, persoalannya gini gitu ya. Kalau sudah sampai ke level banal gitu ya, maka kita nggak bisa lagi, ketika orang kan sering bicara, terus solusinya gimana gitu. Terus ingin berubah regulasinya gimana? Nggak bisa gitu cara penyelesaiannya gitu. Karena saya kan bilang tadi di awal, ini sudah sampai ke kultur gitu ya. Kultur itu berarti ya benar-benar di alam bawah sadar seseorang itu, atau kalau kita dalam konteks demokrasi elektoral sekarang, dalam para pihak yang bermain dalam demokrasi elektoral ini, itu dalam diri mereka itu sudah menganggap bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang benar, bahwa money politik adalah sesuatu yang benar. Ini namanya banal. Nah, dalam posisi tipologi secara sosiologis masyarakat seperti ini, saya menawarkan solusinya adalah harus ada yang namanya crash sosial gitu. Jadi masyarakat harus dipecah gitu. Ya, sehingga terjadi semacam konflik besar gitu ya, konflik besar yang itu akhirnya membuat apa yang ada sekarang ini saling berbenturan, saling hancur-hancuran gitu ya, hingga akan muncul bibit baru gitu. Tapi kalau kita pakai bahasa standar, bahasa normatif gitu ya, wah ini urusan moral, maka harus ada pendidikan moral gitu ya. Kemudian ini urusan integritas, mau caleg-calegnya harus lolos beberapa seleksi tertentu gitu ya. Padahal kan sekarang di mana yang tidak terjadi proses-proses yang membuat orang itu jadi enak berwarga negara ini? Di mana? Beberapa hari yang lalu gitu ya, beberapa minggu yang lalu, itu Gubernur Bengkulu ya, Pak Roy Demers itu pernah membuat pernyataan lah di pers gitu ya, dimuat oleh beberapa media yang intinya kurang lebih menyatakan bahwa dia menegaskan bahwa ASN gitu ya, ASN itu tidak boleh harus netral gitu. Dia tidak boleh berpihak kepada kandidat gitu. Ini dipublis gitu di mana-mana. Dan itu bukan hanya Gubernur Bengkulu yang seperti itu. Bahkan presiden dan aparat negara yang lain juga berbicara seperti itu gitu. Karena memang undang-undangnya seperti itu gitu kan. Oke gitu ya. Itu betul gitu ya. Sebenarnya tanpa harus mereka bilang juga hal itu memang harus dilaksanakan seperti itu. Cuma yang terjadi sekarang, orang sering salah paham gitu ya, atau sengaja disalah pahamkan karena sudah sampai ke level banal tadi ya. ASN, aparat sipil negara, sekarang diperlakukan seperti ASP, aparat sipil pemerintah. Maksudnya gitu ya, ketika ingin menjadi kepala dinas ya, itu ada pesan-pesan tertentu dari penguasa. Oke, saya akan angkat kamu di kepala dinas A gitu ya. Tapi bisa bantu saya untuk
periode berikutnya enggak? Nah, kan gitu. Artinya orang ini, PNS ini, ya, ASN ini itu sudah diposisikan sebagai ASP, aparat sipil pemerintah, bukan aparat sipil negara. Nah, ini adalah bentuk yang namanya penyalahgunaan abuse of power gitu ya. Penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa. Yang jarang dibicarakan orang, dianggap ini normal. Ya nggak mungkin lah ingin jadi kepala dinas tanpa harus ada deal-deal tertentu, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam kepentingan politik tertentu gitu. Ya. Sekarang kan itu dianggap biasa. Jadi begini Kak Ano, jadi apa yang dikatakan Kak Ano tadi benar, karena memang dalam regulasi kita calon incumbent, calon petahana itu tidak berhenti ketika dia akan mencalonkan diri pada periode berikutnya. Tapi cuma Dia cuti di luar tanggung jawab negara saja. Artinya begitu dia selesai mengikuti kontestasi pilkada, apakah dia kalah atau menang, dia akan dikembalikan lagi ke jabatannya semula sebagai kepala daerah. Nah, dalam konteks inilah sering kepala daerah petahana itu ini sudah menjadi bukan rahasia umum lagi. Kalau petahana itu selalu diuntungkan secara elektoral kalau dia mencalonkan lagi dalam pilkada, karena dia bisa politisasi ASN, dia bisa politisasi birokrasi, dia bisa jual program-program pemerintah seolah-olah program dia untuk mendapatkan apa itu insentif elektoral dari situ. Dia bisa menggunakan fasilitas negara, mobil dinas, rumah dinas dan sebagainya untuk kepentingan elektoral dia. Nah, oleh sebab itu ada cara lain yang dikatakan Ano tadi. Kalau untuk mengamputasi itu agar tidak terjadi lagi, maka harus dibuat aturannya bahwa calon petahana itu jangan lagi cuti, tapi harus berhenti total kalau dia ingin mencalon lagi untuk periode berikutnya. Kalau dia cuti, disinilah dia masih punya power untuk mengontrol birokrasi itu. Nanti kan orang kan takut ASN itu. Oleh sebab itu bukan rahasia umum lagi, OPD sering dikerahkan untuk pemenangan calon petahana. Dan itu dianggap benar kan? Dan itu dianggap benar. Dianggap benar. Dan itu istilah Kak Ano tadi apa? Banalitas. Banalitas. Nah, ini kan parah ini kan? Ini parah. Ya kita nggak bisa buktikan barang mereka kerjanya di belakang layar. Dipanggil. To the point aja Bang, misal kayak wali kota udah 2 periode ya. Betul. Nah, misal wakil wali kota nanti selesai September dia kan nggak ada power lagi. Jadi ketika dia ingin menang, yang sudah umpamanya yang kota gitu ya, September ya, September habis kan. Ya, nah, dia untuk menyusun elektabilitasnya itu akan mulai dari nol lagi. Betul. Mulai dari nol lagi. Karena dia tidak bisa Waktunya lagi cukup panjang. mengeksploitasi program pemerintah, apa itu birokrasi dan lain sebagainya. Tidak bisa lagi, tidak punya power lagi. Dan oleh sebab itu kritik juga sekarang PLT ini diwaspadai juga. Karena ke PLT ini ini sensitif ini. Karena PLT ini ini nanti pesanan PLT juga ini untuk bukan pesanan memenangkan aja. Nanti PLT petugas partai. Jadi saya baca gini gitu ya. Ini agak sensitif, saya coba susun kata-katanya gitu ya, terkait dengan PLT pejabat daerah ini kan. Nggak lama lagi nih mungkin hampir sampai 80% seluruh Indonesia ini. Ini kepala-kepala daerahnya itu adalah PLT kan. Iya. Dan PLT itu bukan produk demokrasi. Mereka ditunjuk gitu. Mereka ditunjuk oleh Mendagri dan seterusnya. Prosesnya artinya proses bukan melalui proses elektoral. Tapi proses ditunjuk. Nah, proses ditunjuk ini itu dengan sendirinya kekuasaan ada di tangan pemerintah pusat. Ya. Tapi sebelum itu Kak, kita rehat dulu sejenak. Kembali lagi setelah jeda tadi. Nah, ini makin cerah lagi karena podcast di sini. Jadi bahasannya awal tadi pemilu lesu. Jadi dapat bahasan baru langsung di sini. Melebar. Tapi ini menarik karena kita membahas soal yang PLT tadi, Kak. Iya. Yang PLT tadi ya sama-sama tahu lah. Terutama ya kalau masyarakat yang belum tahu. Nah, ini PLT ini maaf ya, tanda kutip PLT petugas partai juga jadinya. Setuju itu, Kak No? Ya bisa enggak. Bisa enggak. Karena gini ya, kenapa ada PLT ini kan sejak undang-undang nomor berapa itu dirubah kan, bahwa akan ada pemilu serentak. Ya kan, pemilu serentak, maka yang sebelum pemilu
berlangsung sudah habis masa jabatannya tidak diganti, Iya, betul. tapi di PLT-kan. Di PLT-kan. Nah, persoalannya ini satu poin baru lagi yang membuat, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana ASN jadi ASP itu tadi. Ya, ada sangkut-sangkutnya ke situ juga. Ini larinya ke situ juga, larinya ke situ kan. Jadi mungkin kini PLT itu tidak punya kewenangan sebesar kepala daerah definitif, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan nanti ya menjelang pemilu, seluruh PLT ini dibuatlah peraturan baru, Permendagri atau apa kayak namanya gitu kan, yang memberikan kewenangan tertentu kepada PLT ini dalam dia menjalankan tugasnya. Contohnya dia punya hak juga melakukan proses mutasi dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini- mutasi itu tadi balik-balik seperti Iya. bahasa kita yang Iya, tadi. iya. Ada pesan-pesan khusus. Pesan-pesan khusus. Pesan-pesan khusus sehingga Sponsor. mutasi Iya. kenapa harus dilakukan. Nah, Kau ini- kalau mau jadi kadis, Ah. misal warna apa ya yang nggak ada di ini ya? Warna inilah misalnya harus menang gitu. warna abu-abu. Warna abu. Kan gitu kan. Nah, ini yang namanya calon-calon kepala daerah ya. Calon kepala daerah baik itu PLT maupun definitif ya. Calon kepala daerah ini pasti berada dalam pantauan atau pengamatan dan pihak intelijen. Pasti No. setiap kepala daerah gitu kan. Nah, dalam aturan normalnya gitu ya. Intelijen itu fungsi dasarnya Ini adalah- intelijen resmi atau Resmi. Resmi. Instansi resmi negara gitu kan. Kita kan koordinator intelijen itu kan BIN ya. Ya. Ya, seluruh intelijen itu di bawah koordinasi dengan BIN. Koordinasi dengan BIN. Baik itu BAIS atau intelijen dari kejaksaan maupun intelijen dari kepolisian dan seterusnya gitu. Nah, fungsi dasar intelijen itu sebenarnya adalah bagaimana data-data yang berkaitan dengan untuk kesejahteraan negara ini, untuk kemakmuran dan segala macamnya ini dikumpulkan dan dikodifikasi, dikodifikasi sehingga dia berguna untuk apa? Mengambil kebijakan dan seterusnya gitu ya. Demi, kalau ibarat bahasa Jokowi itu kan, saya cawe-cawe ini demi kepentingan bangsa dan negara. Ini juga demi kepentingan bangsa dan negara, ya kan? Tapi kalau kita tadi sudah menyatakan ada yang disebut dengan banalitas demokrasi, maka tidak menutup kemungkinan data-data intelijen terkait dengan kepala-kepala daerah ini, ya, terkait kepala daerah juga disalahgunakan. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Proses penyalahgunaan ini membuat akhirnya, ya, proses demokrasi yang PLT sendiri sebenarnya tidak demokratis ya, karena dia ditunjuk bukan dipilih gitu ya. Itu menjadi bertambah-tambah gitu. Menjadi bertambah-tambah. Maka dalam posisi seperti ini, mengamati apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dengan cawe-cawenya gitu ya, wajar masyarakat sipil ini mengkritisi itu karena dia punya potensi ini. Ya. Data-data kalau masyarakat sipil mungkin dia nggak punya big data gitu ya. Dia nggak punya big data, tapi mereka via intelijen itu pasti punya big data gitu. Dan nggak usah rumit-rumit gitu ya. Kita sekarang sudah punya aplikasi yang menggunakan logika algoritma gitu ya. Algoritma tertentu sehingga mudah melakukan proses kodifikasi dan itu akhirnya memudahkan untuk mengambil kebijakan. Nah, ini kan strategis sekali posisi ini. Nah, ketika ini terjadi ya, kalau ya kita berharap tidak terjadi, pihak-pihak intelijen ini memanfaatkan itu kepentingan tertentu, kepentingan partisan kayak atau kepentingan pihak-pihak tertentu, bahkan kepentingan penguasa tertentu yang sekarang sedang pegang kekuasaan, maka rakyat nggak bisa berharap apa-apa lagi. Mereka akan mudah untuk apa? Diombang-ambingkan oleh permainan kebijakan ini, dan ini bahaya sebenarnya ini. Ditambah lagi dengan segala sesuatunya ditarik ke pusat gitu. Undang-undang Cipta Kerja mengarahkan seluruh kepentingan itu ditentukan oleh pusat, perizinan dan segala macamnya. Kemudian penyelenggara pemilu seluruhnya pusat yang menentukan gitu ya. Ini lulus, ini jadi anggota KPU, ini jadi anggota Bawaslu, itu pusat. Caleg pun seperti itu, partai-partai pusat yang menentukan gitu kan. Termasuk calon-calon kepala daerah yang diajukan oleh
oleh partai-partai tertentu di daerah, bupati, wali kota, itu juga harus Persetujuan pusat. bukan hanya persetujuan, dokumen resminya yang akan diakomodir oleh KPU daerah juga dari situ kan. Artinya seluruhnya sudah mengarah ke sentralisasi gitu. Jadi kalau otonomi daerah selama ini digaung-gaungkan sebagai perjuangan reformasi, ini sekarang semakin absurd. Nah, dalam posisi seperti ini ya, dengan adanya kepala daerah yang PLT tadi, ini jadi satu poin lagi yang membuat demokrasi kita semakin banal gitu. Ya, jadi Apalagi kan status mereka itu kan pegawai negara. iya, pegawai negara, dan ini saya pikir ada apa tadi kalimat di awal oleh Fahmi Lubis sempat ngangkat tadi bahwa para oligark juga mengatur masalah regulasi gitu. Membuat regulasi. Nah, ini kan bahaya ini. Artinya kejahatan demokrasi ya yang di negara ini itu formal. Ketika dia diformalkan, diatur oleh regulasi, dia tidak lagi menjadi kejahatan secara regulasi. Tapi dalam kenyataan secara substansial ini adalah sebenarnya kejahatan. Nah, ini yang sebenarnya sudah banyak sih masyarakat sipil yang menyuarakan ini gitu ya. Ya namanya PLT itu ya cukuplah 2 bulan 3 bulan gitu ya. Ya ganti. Ya ibarat apa ya, kalau ormas gitu ya. Ada ormas yang ketuanya gitu ya. Ketuanya itu tersandung sesuatu. Kemudian diganti dengan PLT. Tugasnya ini kan cuma untuk menciapkan musda atau muswil untuk terpilihnya pengurus yang baru kan. Kalau yang ini kalau sampai setahun sampai 2 tahun, iya, ini kan luar biasa ini. Konkret deh bang. Jadi begini, jadi Belum bang, sebentar. Di Benteng itu berapa kali perpanjangan ya? belum, baru udah yang terakhir kemarin sampai sekarang hampir setahun itu. Udah hampir setahun? Iya, Udah diajukan lagi kan sekarang? Ya belum tahu saya informasinya. Memang boleh diajukan, boleh dievaluasi, diganti dengan baru, tapi tidak ada juga aturan yang mengatur bahwa harus diganti dengan baru. Bisa kalau masih dianggap yang lama itu layak, PLT yang lama itu dianggap kompeten layak, masih bisa diperpanjang kembali. Berapa kali perpanjangan itu? Kalau sampai pilkada mungkin 2 kali. 2 kali. 2 kali. Jadi begini, PLT ini memang seksi secara politik, sangat seksi ya, sangat seksi karena keberadaan PLT itu tidak bisa dilihat sebagai sirkulasi birokrasi biasa, administratif biasa, tetapi ini ada muatan politis yang luar biasa. Jadi semua orang berkepentingan terhadap siapa yang akan menjadi PLT kepala daerah ini. Karena tugas PLT ini bukan saja nanti dia menuntaskan tugas-tugas administrasi pemerintahan, tapi ada pesanan khusus juga terhadap PLT ini, kepentingan politis, untuk mengamankan Pilpres, untuk mengamankan Pileg, dan yang paling utama itu untuk mengamankan Pilkada 2024 itu sendiri. Mengamankan maksudnya? Ya, mengamankan itu dalam artian bukan rahasia umum lagi bahwa kepala daerah ini kan punya power yang luar biasa, yang bisa mempengaruhi kebijakan, yang bisa mempengaruhi opini publik dan lain sebagainya. Dan dia punya power untuk memainkan mesin birokrasi, memainkan ASN, program pemerintah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kenapa misalnya petahana itu selalu menang dalam setiap pilkada, karena ini dia bisa mempolitisasi dan mengkapitalisasi program pemerintah, mesin birokrasi untuk kepentingan elektoral dia. Nah, keberadaan PLT ini dalam rangka itu, di samping memang ini adalah sirkulasi yang bersifat administrasi pemerintahan, karena yang definitif yang dipilih secara elektoral sudah habis masa jabatannya, dan kena dalam regulasi harus dipilih secara serentak pada pilkada 2024, maka dalam regulasinya diatur terhadap mereka yang belum yang sekarang mau masa jabatannya habis, maka di PLT-kan. Nah, tugas PLT ini bukan saja untuk menghantarkan proses jalannya pemerintahan saja, tapi bukan rahasia umum. Ini juga ada pesanan-pesanan dan semua orang punya kepentingan itu, apakah gubernur, Kemendagri, pemerintah dan lain sebagainya. Tapi harapan terbesar kita, kan keinginan kita PLT ini benar-benar kalau bisa itu ya yang dipilih itu adalah, saya lebih setuju karena kalau yang dipilih itu dari luar lah. Dari luar maksudnya? Dari luar Bengkulu, yang tidak ada kaitannya dengan Bengkulu. Misalnya pejabat Kemendagri, pejabat di kementerian mana yang ditunjuk ke sini, dibandingkan dengan pejabat karir yang ada di daerah.
Karena kalau lihat dari risiko politiknya lebih apa itu risiko politiknya kalau yang ditempatkan adalah pesanan ini tadi belum juga hilang dari situ. Tapi setidaknya bisa meminimalisir gitu. Iya. Kalau kurang paham diperjelas sedikit nanti. Kalau soal tadi Bang Fahmi bilang terkait kebijakan apa ini, misalnya di sana perbaiki ya, jalannya jelek, tapi di sana harus nanti warna abu-abu, gitu kira-kira. Itu bisa mengkapitalisasi itu tadi, ya. Gitu. Oke. Wah, ini seru. Sebenarnya saya pengen lebih banyak lagi, banyak ilmu di sini, banyak ini. Jadi terang semua yang selama ini katanya rahasia umum, yang ini masyarakat protes ini soal money politik apa, nah, itu enak ngobrol sama kanda-kanda berdua ini. Oke. Jadi Kak, ringkas saja Kak. Nyimpulkan dikit. 1 menit. Closing statement ya. Oke. Ya, yang pertama bahwa rakyat umum, rakyat semesta ini gitu ya, rakyat umum, rakyat awam ini itu harus paham tentang politik. Harus paham tentang politik, dan itu tugas kita bersama untuk menyebarkan informasi politik gitu ya. Kenapa? Karena hampir seluruh kehidupan dia itu tersangkut dengan politik. Jadi kalau ada bahasa masyarakat yang sering ngomong mau siapapun jadi pemimpin, mau siapapun yang terpilih, kita gini-gini aja gitu kan. Itu salah pernyataan itu gitu. Salah, karena perlu diketahui bahkan ban motor dia pun itu ditentukan oleh politik gitu. Karena apa? Kalau seandainya para politisi tidak membuat jalan itu jadi bagus, ya, maka ban motornya akan cepat habis. Ya, artinya sampai ke urusan itu, ya, itu apa? Politik itu menyentuh. Itu yang pertama, artinya bahwa masyarakat itu harus melek politik. Seluruhnya harus melek politik. Yang kedua, ada 2 pendekatan masyarakat terhadap negara gitu ya. Kalau masyarakat itu bersosialisasi sama dia, ya, antara komunitas satu dengan komunitas yang lain, itu harus didasari oleh prasangka baik. Ya, tapi ketika warga negara dengan negaranya, dengan pemerintahnya, itu harus diawali dengan prasangka buruk. Bukan dalam rangka untuk membenci negara, bukan, tapi dalam rangka untuk mengontrol negara. Ya, dan ini untuk mencegah masyarakat itu menjadi warga negara penjilat gitu. Warga negara penyembah kekuasaan. Jadi harus didasari oleh niat buruk. Niat buruk itu maksudnya ketika si negara ini ngomong, itu jangan dipercaya dulu, itu titik pertamanya. Ya, harus diragukan. Satu lagi, yang ketiga, sebagai closing statement ya, bahwa pemilu 2024 masih ada harapan akan berjalan dengan bagus. Tapi pemilu 2024 belum ada jaminan secara sosiologis bahwa akan terlaksana dengan normal, artinya akan terlaksana pada 2024. Kondisi tertentu ada alat ukurnya, indikator tertentu yang membuat bisa jadi pemilu 2024 tidak terjadi. Dan ini perlu diawasi terutama oleh kaum civil society ya, wartawan dan akademisi kampus dan segala macamnya. Harus tetap kita kawal. Iya, harus tetap dikawal. Bang Lubis? Oke, di tengah sikap pesimisme masyarakat dan kemunduran demokrasi yang ada hari ini, bukan berarti ini sebagai kendala buat kita semua anak bangsa ini untuk berdiam diri terhadap keadaan dan kondisi yang ada. Tapi jangan lelah lah seluruh kita, apapun peran dan fungsi kita, untuk selalu memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, terutama membuat masyarakat itu teredukasi secara politik. Sekecil pun apapun tindakan kita, kalau kita ikut mengampanyekan anti money politik, anti politik uang, anti politik identitas, anti politik hoax dan lain sebagainya, itu adalah secara tidak langsung memberikan kontribusi bagi proses demokrasi ini ke arah yang lebih baik di tengah pesimisme masyarakat yang sangat luar biasa pada setiap proses elektoral yang ada di Republik ini. Yang kedua, saya berharap
apa itu pemilu ini ada evaluasinya bagi bangsa ini. Karena dari beberapa pemilu yang sudah kita lakukan ternyata apa itu sistem yang dibangun itu tidak memberikan jaminan bagi peningkatan kualitas demokrasi, dan oleh sebab itu saya berharap ini menjadi PR kita semua dan bisa menggugah seluruh bangsa ini bahwa kita butuh mendesain ulang kembali sistem elektoral kita sehingga kualitas demokrasi kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Mudah-mudahan habis pencerahan ini pemilu kita nggak lesu. Oke. Tambah vitamin ya. Itu tadi closing statement dari kando kita berdua ini, kando-kando yang hebat ya. Tadi bagi pihak-pihak yang merasa ada disebut atau agak kurang pas, atau ada yang mau komentar atau yang mau duduk di sini, kita terbuka untuk menyambut. Nah, karena demokrasi ini, Kando ya. Demokrasi kita ya, ngobrol, dialog, selesaikan dengan cara intelektual. Iya. Jangan melapor apa ini lah, cemen tuh. Nggak dewasa ya. Nggak dewasa secara demokrasi. Mudah-mudahan yang baik-baik itu dari Allah dan hasilnya juga baik. Yang kurang pas, apa yang kurang ini tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.